Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Astia Tetalutan dengan NIM M0403241089. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna tahun 2026 dan saya berasal dari Praktikum Paralel 2. Di sini judul proyek saya ialah itemku, produk detail, dan decision support, di mana itemku ini merupakan website yang dijadikan objek untuk penelitian utama dan juga produk detail dan decision support adalah task yang akan saya analisis. Nah, jadi itemku itu adalah website e-commerce untuk jual beli dan top up game. Kelompok kami memilih untuk menggunakan website ini sebagai bahan proyek dikarenakan website ini punya banyak fitur yang dapat dikembangkan dalam hal UI dan UX-nya. Nah, di sini untuk tasknya sendiri, saya memilih product detail dan decision support karena menurut saya task ini sangat krusial dalam website e-commerce dan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi jumlah pengguna dalam sebuah website. Karena dengan task ini, dia dapat digunakan sebagai tolak ukur user dalam mempertimbangkan pembelian produk di mana dalam keseluruhan website e-commerce, product detail dan decision support ini merupakan hal yang sangat relevan untuk meningkatkan traffic sebuah website. Nah, kemudian untuk task flow sendiri di sini saya akan mencontohkan langsung dari websitenya. Jadi di sini misalnya kita udah berada di landing page, kemudian kita bisa nyari game, bisa dari search bar, kita tulis namanya, Assassin's Creed Shadows. Nah, dia langsung muncul. Kemudian kalau misalnya dari kategori, kita juga bisa lihat. Nah, dia juga akan langsung muncul. Kemudian pada tahap ideation, di sini untuk desain opportunity sendiri, saya melihat awalnya dari rating dan review tidak sesuai dengan masing-masing produk, di mana ini membuat halaman rating dan review yang sesuai dengan masing-masing produk. Kemudian untuk deskripsi produk yang muncul lebih dari sekali di bawah foto produk dan pop-up, dan di sini saya melihat peluangnya itu kita membuat tampilan deskripsi produk yang terintegrasi. Kemudian untuk metode ideation-nya sendiri, saya kemarin menggunakan dua metode, yaitu pertanyaan how might we, yang kemudian dari pertanyaan itu kita melakukan brainstorming. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan how might we-nya kemarin itu ada lebih dari satu, cuman akhirnya saya pilih satu yang paling relevan, yaitu bagaimana kita mendukung user dalam menemukan dan memahami informasi game yang mereka butuhkan sebelum membuat keputusan pembelian. Nah, jadi brainstorm idenya ini ada 11 dan di sini sebenarnya um, bisa dilihat sangat sangat liar dalam ide-idenya. Cuman karena namanya brainstorm ini nggak ada batasan, jadi terciptalah ide-ide ini. Kemudian dari 11 ini, akhirnya awalnya saya mengambil tiga, yang mana tiga ini adalah yang menurut saya yang paling visible untuk diterapkan pada websitenya. Nah, jadi yang pertama ini ada highlight tulisan detail game menggunakan warna yang mencolok atau kontras dengan dari tulisan lainnya. Nah, di sini kelebihannya itu pengguna langsung mengetahui letak deskripsi. Dan untuk kekurangan sendiri, jika penggunaan warna tidak tepat, dapat merusak keindahan desain website. Kemudian, yang nomor dua, ada bikin box informasi yang mencolok. Nah, di sini box deskripsi menggunakan warna yang berbeda, dan untuk kelebihannya sendiri, deskripsi produk mudah ditemukan. Untuk kekurangannya, jika desain box tidak tepat, dapat merusak keindahan desain website. Kemudian yang ketiga ialah memberikan arah yang merujuk ke deskripsi, di mana jadi ada alur yang menunjukkan lokasi deskripsi atau dengan alur yang dapat sesuai ekspektasi pengguna. Nah, di sini kelebihannya itu pengguna dapat dituntun, kekurangannya arah bisa saja tidak sesuai. Nah, dari alternatif solusi yang dipilih ini, selama proses pengembangan, ada beberapa hal yang saya sesuaikan lagi, dan akhirnya solusi akhir yang saya pilih itu meng-highlight tulisan detail game, dikarenakan ini merupakan hal yang paling krusial jika mengikuti problem atau pain dan sesuai dengan UX goals yang dipilih. Yang mana
Di sini saya memilih UX goals yang learnable. Nah, di sini juga ada problems atau pains. Di sini ada pernyataan dari hasil wawancara di mana user kesulitan menemukan deskripsi game. Kemudian yang kedua itu bikin box rating dan review yang mencolok dan digunakan untuk navigasi ke halaman rating dan review masing-masing produk. Karena dari problems atau pains-nya sendiri itu ada user merasa bingung melihat keterkaitan ulasan dengan tokonya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari, nah kalau kita lihat di websitenya ini, kalau misalnya kita, di sini kan ada 14 review. Nah, misalnya kita klik nih, nggak terjadi apa-apa ternyata. Nah, jadi pas kita klik di bagian sini, ternyata dia tuh yang ini langsung mengarah ke rating toko. Ini loading kayaknya. Nah, jadi dia tuh, nah jadi, nah untuk kendalanya di sini, nah ini dia bisa dilihat nih kan untuk nih untuk yang berbeda-beda, untuk produk yang berbeda-beda. Jadi akhirnya saya bikin desain untuk masing-masing produknya. Nah, kemudian untuk yang si detail deskripsi itu, nah dia pas diklik ini dia munculnya di pop up. Dan sebenarnya kemarin waktu saya wawancara dan saya juga melihat orang yang saya wawancara itu saat dia mengklik ini muncul pop up, terus di sini tuh muncul lagi. Jadi em, saya nggak tahu mungkin udah diubah dari websitenya atau mungkin untuk game ini berbeda dan juga ya mungkin kemungkinan besar udah diubah ya karena untuk game yang lain saya lihat juga udah seperti ini. Jadi dia cuma pop up doang. Dia nggak muncul lagi di sininya, tapi kemarin pas wawancara masih seperti itu tampilannya. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk memilih solusi yang ini tadi, mengintegrasikan si deskripsinya itu jadi satu halaman doang. Nah, kemudian di sini ada untuk prototipenya. Untuk prototipenya sendiri itu saya ada value yang diberikan dengan bentuk hasil prototipe yang saya bikin ini, value yang diberikan itu karena dengan adanya highlight rating dan review, yang ini box highlight rating dan review, serta deskripsi game yang terintegrasi, nah jadi ntar dia kayak gini pas ditampilkan lebih banyak. Pengguna mendapatkan alur yang jelas untuk menemukannya dan juga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi detail game dan ulasan game yang mana akan membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Nah, jadi di sini saya akan tunjukin hasil desain di Figma-nya. Nah, kalau dari Figma-nya itu di sini, nah ini dia untuk si detail game. Jadi ada tulisan tampilkan lebih banyak. Sebenarnya ini nggak begitu beda jauh sama desain awalnya, cuman saya bikin pas kita klik tampilan lebih banyak itu dia akan menghasilkan deskripsi game yang merunut ke bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk si box rating sama review, nah ini pas diklik dia akan muncul ke halaman ini. Kemudian bisa dipilih juga untuk tiap bintangnya, ada halamannya juga masing-masing. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada hal yang saya ubah, yaitu saya ngubah bintangnya dari tadinya 5. Awalnya tuh di sini dia 5 bintang, tapi saya ubah jadi 4. Pertama itu karena kalau misalnya bintangnya 5,
Biasanya bintang 3 bintang itu digunain kalau misalnya pengguna merasa netral. Jadi nggak bisa dibilang baik, nggak bisa dibilang buruk. Jadi ya ya di tengah-tengah so-so gitu. Nah, jadi kalau bintang 4 itu misalnya dia ngambil 2 bintang itu kan masih bisa kita kelompokkan dalam kategori dia masih kurang baik. Kemudian kalau bintang 3 dia lumayan dan bintang 4 dia berarti bagus. Jadi kayak kalau bintang 4 itu dia rasanya terkesan lebih tegas dalam memberikan penilaian. Nah, kemudian di sini untuk UI komponennya itu dia ada yang pertama ada visual hierarki. Untuk visual hierarki itu saya jelasin dulu di evaluasi prototype. Nah, jadi di sini untuk evaluasi prototipe sendiri, yang pertama ada tujuan testing, di mana testing ini bertujuan untuk melihat respon pengguna pada hasil prototipe yang telah dibuat, dan juga hasil testing sebagai bahan evaluasi prototipe. Kemudian ada metode testing, yaitu remote dan unmoderated. Kemudian ada juga profil partisipan, ini sesuai dengan persona yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi ada 5 orang partisipannya, kemudian eh, berusia 19 sampai 20 tahun, merupakan seorang mahasiswa dan suka bermain game di waktu luangnya. Nah, kemudian di sini ada metrik yang saya gunakan itu efisiensi dan learnability karena saya ingin melihat apakah prototipe yang saya kembangkan ini dia dapat dilakukan dengan cepat oleh pengguna, kayak mudah dipelajari apa tidak. Jadi saya melihat dari sisi itu. Dan kemudian untuk skenario-nya sendiri, pengguna melakukan tes ini pada waktu luangnya, yaitu kondisi santai dan menggunakan laptop. Nah, ini yang tadi UI komponen, yaitu visual hierarchy. Di sini saya ngambil dari NN Group ya, dari NN Group. Di sini ada dibilang visual hierarchy refers to the organization of the design elements on the page so that the eye is guided to consume each design element in the order of intended importance. Jadi pengorganisasian elemen pada halaman itu disusun sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan yang dimaksudkan. Jadi di sini saya sebenarnya udah sesuai juga dari yang aslinya. Jadi yang pertama ada nama game dan kemudian yang kedua rating sama review itu di bawah sini. Karena menurut saya ini juga udah bagus posisinya di sini karena biasanya orang itu ketika membeli sesuatu pasti mementingkan ulasan dari pembeli-pembeli yang lainnya gitu. Nah, kemudian di sini ada tipe aktivasi platform region dan ada note juga. Nah, di sini baru di bawah ini adalah deskripsinya karena umumnya orang dari melihat ulasan akan melihat deskripsi produk tersebut gitu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat dampak heat map. Di sini heat mapnya itu untuk yang rating sama review, dia udah pas 0 misklik dan juga termasuk cepat ya, ini 8 detik. Jadi semua orang langsung tahu bahwa untuk melihat rating dan review itu langsung diklik yang ini, box rating sama review, dan kemudian untuk yang tampilkan lebih banyak itu dia bisa lihat di sini dia lumayan tersebar heat mapnya. Dan di sini ada 50% misklik, yang berarti ini termasuk moderate, di mana ini masih bisa diperbaiki lagi. Dan juga sebetulnya kemarin saya tanya ke orang-orang yang saya berikan link tesnya, dan kayak apakah susah untuk ditemukan atau bagaimana, dan mereka bilang ternyata untuk tulisan tampilkan lebih banyak ini itu terhalang oleh tulisan kotak instruksi dari MIS-nya karena ini tuh ada di bawah kiri. Jadi kotak instruksinya kebetulan juga ada di bawah kiri, jadi memang harus ditutup dulu baru heat map-nya ini bisa keluar. Nah, habis itu
untuk si, nah kemudian di sini ada yang affordance dan feedback. Yang pertama, affordance itu saya ngambil dari IXDF Organization. Di sini ada dijelasin bahwa affordance itu karakteristik atau properti dari sebuah objek yang dapat memberikan hint bagaimana benda objek tersebut digunakan. Jadi contohnya misalnya sebuah pintu itu eh, mampu dibuka misalnya kalau kita meraih gagangnya. Jadi kalau kita ngeliat pintu, kita pasti tahu cara ngebukanya itu dengan cara kita turunkan gagangnya gitu kan. Nah, jadi affordance itu lebih ke kayak pas kita ngeliat sesuatu, kita langsung tahu nih apa yang harus kita lakukan ke hal tersebut sehingga hal tersebut dapat berubah gitu state-nya. Nah, sedangkan untuk di sini itu saya berikan ke si kotak rating sama kotak ini semua bintang 4 bintang 3 bintang 2 bintang satu karena umumnya untuk di website itu pas kita ngelihat kotak yang seperti ini, oh berarti itu bisa diklik gitu. Nah, makanya saya menggunakan affordance ini. Kemudian untuk yang feedback, saya ngambil juga dari NN Group penjelasannya di sini ada dibilang appropriate feedback itu memberi untuk memberikan user tetap agar user tetap terinformasi dari status saat ini gitu. Jadi memberikan user kayak status bahwa mereka di arah yang tepat dan juga tidak menyia-nyiakan effort mereka gitu. Makanya di sini saya masukkan si box rating sama review karena feedback itu bisa dikasih feedback bisa dilihat dari misalnya kalau kita klik, oh warna boxnya berubah jadi abu-abu. Jadi dari perubahan warna sendiri sudah memberikan feedback kepada user gitu. Dan juga di sini kalau diklik kan berarti dia langsung ke halaman rating sama review nih. Berarti itu juga termasuk feedback dan juga kalau di sini dia ketika kita klik ini, klik yang bintang 4 dia ke halaman yang bintang 4. Ketika halaman bintang 3 dia akan ke halaman bintang 3, ketika bintang 2 juga begitu, dan bintang 1 juga begitu. Dan bisa dilihat di sini, dari heat map yang bintang 4 itu dia 4,74 detik, dan ketika di heat map bintang 3 dia 1,59 detik, yang mana berarti ini juga mencapai UX Goals Learnability. Jadi mereka melihat suatu model yang sama dan mereka terapkan cara yang sama, di mana ini jadi makin mudah dipelajari bagi mereka gitu. Dengan elemen yang mirip berarti diterapkan juga dengan cara yang sama gitu. Bisa dilihat dari waktunya yang menurun. Nah, kemudian di sini jika hasil tes dihubungkan dengan UX dan usability goals yang saya pilih yaitu untuk UX itu credible dan learnable dan usability goals-nya itu easy to learn dan easy to remember serta have good utility. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa prototype sudah memenuhi yang learnable dan easy to remember, karena tidak butuh waktu yang lama bagi para pengguna untuk mengetahui alur dan tombol-tombol yang diklik. Namun, ketika di bagian tombol, tampilan lebih banyak, belum semua user berhasil menemukannya. Sedangkan untuk yang credible dan have good utility juga tercapai karena user dapat melihat rating dan review untuk masing-masing produk. Kemudian di sini untuk rekomendasi perbaikan sendiri, saya merasa dari hasil tes prototype itu rating sama review mungkin perlu ditambahkan nama produknya dalam halamannya. Jadi misalnya kayak sini, di sini kita tambahin ulasan pembeli dari game bla 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 gitu. Jadi semakin memberi keyakinan kepada user bahwa mereka berada di halaman produk yang mereka tuju gitu. Kemudian di sini untuk tombol ini harusnya tampilkan lebih banyak dalam deskripsi, mungkin bisa diganti posisinya atau lebih ditonjolkan dalam desainnya karena tadi banyak yang misklik di hasil miss-nya. Nah, kemudian eh,
Oh ya, untuk text flow yang prototype tadi sebenarnya nggak begitu berbeda ya dari yang aslinya, karena dia sama aja, dia bakal search, bisa dari search bar, search gamenya bisa dari search bar, ataupun dari kategori, kemudian dari kategori itu dia langsung nampilin juga habis dari search bar, langsung nampilin ke halaman game, kemudian dia bisa lihat rating, dan kemudian dia bisa baca deskripsi. Nah, di sini juga di prototype saya udah nambahin negative case, yaitu ketika hasil pencarian tidak ditemukan, dia bakal menampilkan halaman seperti ini. Nah, kemudian untuk refleksi dan kesimpulan ini, yaitu validasi solusi, di mana problem awal yang berhasil ditangani ialah rating sama review, dan masing-masing ya rating dan review masing-masing produk. Sedangkan untuk yang detail deskripsi masih belum optimal solusinya karena dari hasil statistik menunjukkan masih banyak yang salah klik. Kemudian UX goals yang berhasil tercapai adalah yang kredibel karena memenuhi tujuan kita yang mana rating dan review diperlukan agar user bisa membandingkan ulasan game dari toko yang berbeda dan membantu user membuat keputusan. Sedangkan untuk yang learnable, di fitur tombol-tombol yang memiliki kotak atau frame dapat dengan mudah diketahui oleh user bahwa elemen itu ialah sebuah tombol yang dapat diklik. Namun untuk tulisan tambahan lebih banyak, pada deskripsi belum semua user berhasil untuk mengkliknya. Dan juga insight yang saya dapatkan dari tahapan design thinking dalam mata kuliah DPP ini ialah kita sebagai perancang tampilan antarmuka harus memikirkan banyak hal, mulai dari pemilihan warna, bahkan sampai ke kontras warna juga harus kita pikirkan. Dan juga semenjak mempelajari ini, saya jadi sadar kalau ada yang namanya desain inklusif, di mana saya sebagai seorang yang jarang gitu terpapar oleh pembahasan mengenai inklusivitas, saya jadi pikirannya lebih kayak terbuka kalau bahwasanya dalam mendesain ini juga kita harus memikirkan kelompok-kelompok orang yang termasuk dalam kelompok inklusif ini gitu. Jadi itu salah satu insight paling baru yang saya dapatin di mata kuliah ini gitu. Nah, kemudian kalau proyek ini dilanjutkan, saya akan mencoba mempelajari desain yang cocok untuk penggemar game lebih mendalam dengan mencoba mewawancarai jenis-jenis penggemar yang lebih beragam, terutama yang berada di luar lingkup perkuliahan. Karena kebetulan kemarin itu saya hanya karena keterbatasan waktu juga, saya cuma mewawancarai teman-teman saya yang merupakan sesama anak kuliah seperti saya gitu. Jadi mungkin kalau proyek ini dilanjutkan, saya inginnya mewawancarai orang dengan latar belakang yang lebih banyak dan juga masih merupakan seorang penggemar game. Nah, jadi begitulah presentasi untuk tugas akhir DPP ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.